peradaban Cina, keberadaan Liong adalah hewan yang suci. Liong air berkuasa di laut, di atas permukaan bumi, merupakan satu di antara 4 makhluk spiritual yang mendapat penghormatan tertinggi dan menjadi tunggangan Dewi Kuan Yin. Liong, penguasa laut. Gemuruh sakral Singkawang terperangkap hawa magis. Mengalun dibalut asap dupa yang tak henti mengepul. Suara beduk dan lonceng bertalu-talu memecah geliat kota yang beranjak meninggi. Ini pertanda roh para dewa mulai turun dari langit. Gentayangan mencari inang, media tumpang mereka di bumi. Saatnya roh para dewa dibimbing memasuki replika naga yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Prosesi pun dimulai. Ritual dipimpin seorang tatung. Bahasa yang disampaikan tak seorang pun tahu. Berada di alam bawah sadar. Tatung ini bergantian menghidupkan satu persatu naga yang sudah bersusun di pintu vihara Tridharma Singkawang. Inilah prosesi sakral yang ditunggu-tunggu ribuan mata dari seluruh penjuru dunia yang hadir di kota Singkawang. Masyarakat Tionghoa menyebutnya naga buka mata. Ini namanya ritual namanya Koi Kong ya kalau untuk bahasa Hakka-nya. Tapi untuk bahasa Mandarin disebut Tianjing. Tian itu artinya memberikan titik. Jing itu mata. Jadi sebelum naga itu dimainkan harus melalui serangkaian kegiatan ritual yang namanya Tianjing Yise, artinya upacara untuk membuka naga, mata liong tersebut. Mata liong tersebut itu dibuka supaya kita mengundang. Kepercayaan orang Tionghoa itu adanya dewa naga yang menguasai lautan, samudra, air. Jadi dengan seperti tadi saya sebut bahwa sejarah ini ada hubungannya dengan masyarakat agraris Tionghoa zaman dulu atau zaman sekarang juga sampai sekarang budayanya ya. Adalah untuk ritual memohon hujan, untuk kesuburan dan juga syukuran terhadap hasil panen. Satu-satu naga telah berisi roh dewa sesuai dengan tugas warna tubuh dan ukuran. Seperti bangkit dari tidurnya. Sang naga menari-nari, meliuk-liuk di tengah masa, seperti mempertontonkan kemolekannya. Setelah melalui upacara ini, upacara Tianjing ya, membuka mata naga, baru boleh dimainkan. Dia wajib dilakukan di kelenteng, mendatangi kelenteng, setiap kelenteng atau rumah-rumah warga yang merayakan Imlek supaya mendoakan agar setiap warga itu mendapat berkah dan karunia daripada Dewa Naga.
Perwujudan naga tidak lahir sendiri, dan tidak semua orang bisa merakit media sakral ini. Selintas, seperti membuat rangka sebuah layang-layang permainan. Namun, tidak demikian adanya. Hanya sosok tertentu yang bisa mengerjakan. Karena setiap tahap dan proses yang dilalui harus mempertimbangkan unsur-unsur yang tidak tampak oleh raga manusia biasa. Banyak kendala yang harus dihadapi. Proses perakitannya bisa memakan waktu 6 bulan lamanya. Untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, setiap kelompok yang mengerjakan replika naga memiliki seorang pemimpin. Sosok ini sangat dibutuhkan sebagai penyampai ke dalam unsur kehidupan yang tidak terlihat. Hanya orang terpilih saja yang mampu mengerjakan ini. Pria Paruhbaya, kelahiran 1961 ini, menggantungkan hidupnya sehari-hari dari buruh harian lepas di kota Singkawang. Untuk menyelesaikan satu replika naga, tergantung ukuran dan ketersediaan bahan baku. Rata-rata, tiap kelompok bisa menyelesaikan satu replika naga dalam waktu 3 bulan. Semua anggota tim naga siap berlaga, berlomba di arena panggung utama lapangan Kridasana pada lomba atraksi naga. Ini baru pertama kali diselenggarakan sepanjang perayaan Imlek dan Cap Gomeh Singkawang. Grup Naga Permasi Singkawang, salah satu dari peserta, mereka membawa replika naga andalan buatan Liu Nam Kim. Sisiknya kombinasi warna kuning, hijau, dan siap mengadu atraksi dengan para pesaingnya. Replika naga yang akan dimainkan semua dilakukan agar memberikan penampilan terbaik dan keluar sebagai jawara. Ada 11 grup pesaing dengan keunikan dan kekuatan masing-masing, mewakili utusan kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Kompetisi perdana belum mendapatkan banyak respon dari peserta se-Kalimantan Barat. Sangat bersyukur terdapat satu perwakilan grup Naga Pontianak. Disusul penampilan grup Naga Yin Yang, utusan wilayah utara Kalimantan Barat, yakni Kecamatan Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang. Masing-masing grup tampil maksimal, berdurasi 10 sampai 20 menit. Di arena panggung, para pemain memang kurang leluasa memainkan naga dibandingkan di lapangan
karena terbatas ruang dan ukuran pentas. Setiap grup naga harus memiliki kreativitas, kekompakan, kostum, seni memainkan. Tidak ada kesalahan gerakan. 5 tim peserta terbaik berhak lolos dan tampil lagi di malam final. Malam final, iringan musik atraksi naga mendegam-degam. Namun kemolekan sang naga seolah menghilangkan suara kontrasnya perpaduan tambur dan simbal. Mereka menyaksikan dari dekat keindahan seni atraksi naga bergerak mengikuti irama pengiringnya. Juga kepiawaian pengendali posisi kepala naga. Replika pagoda menjadi lokasi perlombaan. Antusias penonton tak terbendung untuk menyaksikan dari dekat. Salah satu finalisnya, grup Permasis, tuan rumah, menyuguhkan penampilan terbaiknya. Sedangkan finalis lainnya juga tak mau kalah, menunjukkan kemampuan pamungkasnya untuk mendapatkan perhatian juri dengan nilai tertinggi. Naga kombinasi warna kuning hijau melambangkan musim panas dengan panjang 30 meter. Dimainkan 9 orang, membuat formasi unik, kostumnya khas. Pertunjukan final pun berakhir. Dewan juri mengumumkan para pemenang terbaik 1, 2, dan 3. Grup Permasis terpilih sebagai juara pertama, mengalahkan lawannya Asoka dan grup Yin Yang. Lampu-lampu menyala di Cakrawala. Pernak-pernik serba merah menghiasi kendaraan maupun pakaian yang dikenakan. Warna merah mendominasi. Warga Tionghoa mempercayai warna ini memiliki filosofi tinggi untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Barisan naga ikut memeriahkan. Malam yang dipercayai warga Tionghoa membawa keberuntungan dan kemakmuran. Seperti kilau biru sang naga dari atas langit Singkawang. Naga air kuning hijau semakin menarik perhatian.
Beliuk-liuk bebas layaknya ular sungguhan. Naga nama lainnya Leong bersifat positif. Keberadaannya menyimbolkan bagi orang Tionghoa bisa beradaptasi di semua jenis lingkungan. Dalam kitab Dong Jung Fu tertulis, permainan Leong sudah ada sejak 2000 tahun lalu, bertujuan untuk ritual keagamaan. Seiring perkembangan zaman, menampilkan Leong bukan semata-mata ritual agama. Leong sudah menjadi komersial dan media hiburan. Matahari perlahan-lahan beranjak naik. Para manusia pilihan dewa ini menyusun barisan sesuai urutan. Nomor urut telah diundi sebelumnya, memberikan urutan agar lebih tertib dan teratur. Tradisi Cap Gomeh atau setiap 15 hari penanggalan Imlek, menurut kepercayaan warga Tionghoa, roh dewa turun dari langit ke bumi, membawa keberuntungan dan kemakmuran. Tatung dan naga, dua komponen budaya yang selalu ada setiap event perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Singkawang. Replika naga ada di barisan paling depan. Pesta terakhir atau penutup perayaan, yakni bakar naga, sebuah rangkaian akhir ritual. Wajib dilakukan untuk tanggal pelaksanaan, mengambil hari yang baik. Menurut suhu yang memimpin prosesi, bertepatan 15 hari kalender Imlek. Pembakaran menjadi prosesi akhir. Tidak melalui ritual khusus, membawa naga ke kelenteng yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenggot naga, sebagian warga Tionghoa mempercayainya. Ia mampu mendatangkan keberuntungan seperti perjodohan dan mendatangkan rezeki. Kehadiran sosok makhluk raksasa yang bernama Leong untuk membawa pulang satu helai jenggot. Ini merupakan prosesi awal sebelum dibakar. Naga harus melaksanakan ritual sembahyang, dipimpin seorang suhu atau tatung.
Usai meminta restu dan doa, dilanjutkan dengan mengelilingi kelenteng bermakna persembahan terakhir di dunia. Iringan musik mengiringi detik-detik pengembalian roh naga ke langit. Ritual tidak bisa diukur dengan materi dan nilai harta benda, sebab pemberian dari Sang Maha Kuasa tak ternilai harganya. Proses membakar dari bagian ekor naga, berikutnya badan, terakhir bagian kepala, sebagai tahapan dari membakar naga. Tahap demi tahap ritual harus secara berurutan untuk benar-benar mengembalikan roh naga ke langit atau ke tempat asalnya. Permainan naga itu tidak melulu dilihat dari sebagai seni belaka, tapi juga ada nilai filosofis yang di dalamnya. Suhu meminta izin mengembalikan roh dewa. Bentuk perizinan terakhir, melemparkan alat sembahyang. Bila keduanya saling membuka dan menutup, maka sudah mendapatkan persetujuan dari pemiliknya, sang dewa. Jasad replika naga terbakar. Rohnya kembali ke langit. Prosesi ritual pun usai.